jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya Oki Setiana Dewi dapat menjumpai Anda di Maroko. Disinilah saya berada. Maroko atau Al-Mamlakah Al-Maghribiyah adalah sebuah kerajaan Islam yang terletak di utara Afrika, memiliki penduduk sekitar 34 juta jiwa, 99% adalah Muslim dan 1%-nya adalah Kristen atau Yahudi. Bahasa yang digunakan adalah French, Berber, dan bahasa Arab. Dahulu sebelum Islam masuk ke Maroko, orang-orang Maroko adalah orang-orang yang terbelakang. Namun pada tahun 670 Masehi, seseorang yang berasal dari Bani Umayyah, yaitu Uqbah bin Nafi, datang untuk menaklukkan Maroko. Uqbah bin Nafi dikatakan sebagai penakluk Afrika karena tidak hanya berhasil menaklukkan Maroko, tapi juga tempat-tempat di sekitar Maroko seperti Aljazair dan Tunisia. Uqbah bin Nafi lahir 1 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, dan beliau merupakan keponakan dari Amr bin Ash, seorang penakluk dari Mesir. Itu sebabnya beliau memiliki darah pejuang sehingga bisa menaklukkan kota Maroko. Saya akan membawa Anda semua menuju ke Fes, Maroko. Apakah sejarah Islam yang ada di Fes, Maroko? Ikuti saya. Tunjukkanlah aku jalan sebenar, agar dapat aku melangkah tenang. Sedarkanlah aku di kala lena, agar lalaiku kembali sedar. Bisikan padaku sehalus bayu, gerakan hatiku agar ku tahu. Fes merupakan kota tertua di Maroko. Fes juga merupakan salah satu dari kota-kota besar setelah Rabat dan Casablanca. Fes juga dikenali dengan nama kota Sufi karena banyak sekali Sufi dan para ulama-ulama yang ada di sini dan dimakamkan di sini. Fes didirikan pada abad ke-8 oleh penguasa Idrisiyah. Setelah itu banyak pendatang yang datang ke tempat ini berasal dari Tunisia dan dari Cordoba yang membawa banyak sekali perubahan. Oleh karena itu, Fes kemudian disebut sebagai kota ilmu karena para pendatang tersebut mendirikan masjid-masjid maupun universitas. Fes pernah menjadi ibu negara bagi Maroko. Namun pada tahun 1912 pada masa pendudukan Prancis, ibu negara Maroko berpindah dari Fes menuju ke Rabat. Tunjukkanlah aku jalan sebenar, agar dapat aku melangkah tenang. Sedarkanlah aku di kala lena, agar lalaiku kembali sedar. Bisikan padaku sehalus bayu. Masih di dalam kota Fes tua ini, di dalamnya saya menemukan banyak sekali madrasah-madrasah atau rumah-rumah tahfidz, termasuk rumah-rumah tahfidz untuk budak-budak, untuk anak-anak kecil ini. Mereka diajarkan untuk menghafalkan Al-Quran dengan cara ustazahnya atau gurunya membacakan satu ayat Al-Quran, kemudian mereka mengikuti, lama-lama mereka akan menghafal. Tapi ada satu cara untuk menghafalkan Al-Quran di Maroko ini. Caranya adalah mereka biasanya akan menulis di atas batu dan kemudian mereka hafalkan. Dengan cara seperti inilah mereka semakin kuat dalam menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sahabat yang saya sayangi, saat ini saya sudah berada di Madrasah Bu Inania. Madrasah Bu Inania terletak di Fes, Maroko, didirikan pada tahun 1351 sampai 1356 oleh seorang raja Berber, Abu Inan Faris. Pada saat itu, Imam Masjid Karawiyin meminta kepada Abu Inan Faris untuk mendirikan madrasah ini. Di tempat ini tidak hanya sekedar dijadikan sebagai tempat untuk belajar Al-Quran, tapi juga masjid. Oleh karena itu, Madrasah Bu Inania menjadi madrasah satu-satunya yang memiliki menara. Masjid Kawariyin. Dahulu ramai orang yang belajar di Masjid Kawariyin, sehingga masjid ini pun berkembang menjadi universitas. Universitas Al-Kawariyin merupakan universitas tertua di dunia, bahkan lebih tua daripada Al-Azhar. Jadi teringat akan sejarahnya, di awal abad ke-9, penguasa Fes ketika itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Fes dijadikan pusat hukum, pusat ilmu, dijadikan sebuah bandar yang ramai orang belajar Quran dan mengajarkannya.
Dan itu diwujudkan oleh seorang wanita bernama Fatimah Al-Fihriya dan adiknya Maryam. Mereka berdua berasal dari Tunisia dan kemudian menetap di Fes. Saat ayahnya meninggalkan harta warisan yang banyak, sehingga harta itu digunakan Fatimah Al-Fihriya untuk mendirikan Masjid Kawariyin. Kita akan berkeliling untuk menikmati keindahan Masjid Kawariyin. Terlalu banyak pengalaman yang membuat saya tak henti-hentinya mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Dan sekarang saya masih terus melanjutkan perjalanan saya untuk melihat kebesaran Allah, nikmat Allah. Saya akan menuju ke kota wali, yaitu Marrakesh, yang disebut juga dengan kota merah. Jom ikuti saya.